baru viral ini. Kerajaan Saudi Arabia, ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan. Iya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku dan teman-teman semuanya, Kerajaan Arab Saudi saat ini telah menetapkan sebuah undang-undang bagi para pendakwa atau para penceramah yang menceramahkan sistem khilafah akan dipancung kepalanya. Karena di sana itu sangat ketat sekali untuk menjadi seorang pendakwa atau penceramah, ya. Tidak sembarangan orang bisa menjadi ustadz atau penceramah. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Mari langsung saja kita simak video yang berikut ini. Baru viral ini. Kerajaan Saudi Arabia, ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Tak ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya, jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palanya. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab, semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir itu. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan, sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh, jiplak Nabi. Dan Nabi, konstitusi negara yang beliau sepakati bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan undang-undang. Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Saya hendak menyampaikan bahwasanya ada 4 pilar kebangsaan kita. 1, ideologi Pancasila. 2, konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, bentuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita hidup dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 pilar kebangsaan. Yang hendak saya tegaskan pada kesempatan kali ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah negara kesepakatan. Dan kita punya kewajiban untuk menjaga kesepakatan ini. Makanya para ulama menamai negara kita ini dengan sebutan Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Dan ini sesuai dengan contoh dari Nabi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui,
Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label negara Islam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Negara yang didirikan oleh Nabi negara kesepakatan, sama dengan NKRI. Jadi para pendiri bangsa kita itu nyontoh jiplak Nabi. Dan Nabi, konstitusi negara yang beliau sepakati bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan undang-undang. Al-Quran itu bukan konstitusi. Al-Quran itu wahyu Allah, firman Allah. Nabi menjadikan undang-undangnya adalah Sahifatul Madinah atau Al-Madinatu Masrutiyah, kesepakatan Madinah, yang ada bahasa mirip Piagam Jakarta yang kemudian mengerucut pada Pancasila. Dan kita semua tahu pahlawan kita itu berdarah-darah, mengorbankan banyak sekali nyawa untuk mengusir penjajah. Ya apa ya kira-kira? Makanya sangat nyebelin. Tahu nyebelin gak sih, Bu? Ibu-ibu pernah sebel nggak? Sebel kalau lakinya ganjen ya. Sebel banget tuh. Yang nyebelin tuh tiba-tiba ada orang sekarang tuh mendadak mengatasnamakan agama, lalu mengharam-haramkan NKRI, mentogut-togutkan Pancasila. Nah, ini yang mau kita cuci pada kesempatan kali ini. Jadi ini namanya manipulasi agama. Kan di sini banyak Pak RT, Pak. Dan ini problem kita itu kan lingkungan. Gimana caranya RT menangkal berkembang aliran sedemikian rupa. Dan kadang-kadang mohon maaf masuk ke masjid-masjid. Jadi materi-materi ceramah di masjid. Orang awam tuh begini, kalau sudah ngomong agama dianggapnya benar semua, padahal belum tentu. Ya nggak kira-kira? Nah, ini yang jadi masalah sebetulnya. Seolah-olah kalau sudah atas nama agama pasti benernya. Nah, makanya pada kesempatan kali ini ingin kita luruskan, gimana sih sebetulnya cara orang itu nyuci otak. Akhirnya orang dibius oleh gagasan-gagasan agama yang sebenarnya menyimpang. Saya ambil contoh begini, simple ya, Bu, sama bapak-bapak, kalau suruh milih Pancasila atau Al-Quran, pilih. Ayo pilih Pancasila apa Quran? Al-Quran dong. Pancasila kan buatan manusia, Al-Quran wahyu Allah. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam apa bela NKRI? Jangan ragu-ragu, Be. Bela Islam apa NKRI? Orang suruh milih kok dua-duanya. Subhanallah. Kan itu udah pening soalnya. Makanya ngomongnya begitu. Subhanallah. Ngudek dulu Pak, ngudek Pak, silakan. Ya bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Allah dong. Yang pemerintah nggak punya surga ini, Allah yang punya surga. Kita ulang lagi, milih Pancasila atau Quran? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. 2 menit jadi teroris semua. Kalau itu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan jebakan. Dan hati-hati, karena ini pertanyaan jebakan, ini yang disebarkan orang. Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, itu yang mereka dakwakan kemana-mana. Makanya banyak orang yang kejebak. Karena ini jebakan, pertanyaan ini sebetulnya nggak perlu dijawab. Saya ambil perumpamaan begini, Bu, milih taat suami atau taat Allah? Dia dicerai sama lakinya, Bu. Jangan macam-macam. Iya kan? Kalau milih taat suami sama Allah kafir berarti kan? Kalau milih taat Allah, dia dicerai sama lakinya. Nah itu loh maksud saya. Ini nggak boleh dipilih sebetulnya kan? Karena itu pertanyaan jebakan. Sama kayak pertanyaan begini nih. Milih berbakti sama Allah atau berbakti dengan orang tua?
Jawaban yang benar, berbakti pada orang tua adalah perintah Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kemudian taat kepada suami merupakan perintah Allah. Kan Allah yang nyuruh ibu-ibu taat suami. Ibu-ibu itu kalau taat suami masuk surga. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Iya dong. Makanya milih taat Allah atau taat pemerintah. Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Malah ini disebutkan dalam Quran Ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itulah tadi cuplikan videonya yang mana tadi Ustadz ini mengatakan bahwa saat ini Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan sebuah undang-undang bagi para pendakwa atau bagi para penceramah yang menceramahkan sistem khilafah atau yang menganut ya sistem khilafah ini, itu kalau ketahuan akan dipancung kepalanya, karena di sana teman-teman semuanya sangat ketat sekali ya bagi seseorang untuk menjadi seorang penceramah atau menjadi seorang ustadz ya. Tidak sembarangan, itu harus mempunyai sertifikat ya. Dia mengatakan bahwa sudah 21 negara Arab itu menolak ya sistem khilafah, dan kita tahu bahwa Indonesia sangat terlambat dalam mengatasi hal itu. Dia mengatakan bahwa bagi para penceramah yang ada di Indonesia yang masih menganut ya sistem khilafah, Anda jangan berceramah di Indonesia, tetapi Anda pergi ke Arab Saudi untuk berceramah di situ, biar kepala-kepala saudara dipancung di sana. Nah, teman-teman semuanya, sungguh luar biasa sekali ya undang-undang yang dibuat oleh Arab Saudi ini. Jadi artinya bahwa tidak semua ya bisa menjadi seorang ustadz, atau tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, harus melalui berbagai proses ya. Tetapi apa yang kita lihat saat ini, banyak sekali ustadz-ustadz yang saya rasa masih belum bisa menjadi seorang penceramah, tetapi sudah diberikan panggung ya untuk menjadi pendakwa atau untuk menjadi seorang penceramah. Nah teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.